Suka duka nelayan kecil di Indonesia. Indonesia adalah negara maritim, sebagai negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Luas wilayah lautan di Indonesia lebih luas jika dibandingkan dengan daratan. Selain karena memang nenek moyangku seorang pelaut, dengan adanya lautan yang sangat amat luas, wajar jika kiranya menjadikan banyak penduduk Indonesia, khususnya yang hidup di dekat pantai, berprofesi sebagai nelayan. Nelayan adalah istilah bagi orang yang sehari-hari bekerja, menangkap ikan, ataupun biota laut yang hidup di dalam air. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan air tawar, payau, ataupun lautan. Di negara-negara berkembang, seperti di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, masih sangat amat banyak nelayan yang menggunakan kapal tradisional untuk menangkap ikan, untuk mengarungi samudra yang sangat amat luas. Sedangkan negara-negara maju, nelayannya menggunakan perlengkapan dan peralatan yang canggih serta modern, dan didukung dengan kapal-kapal yang sangat amat besar, dilengkapi dengan teknologi canggih dan mutakhir. Bahkan kapal nelayan-nelayan internasional dikawal oleh penegak-penegak hukum atau tentara-tentaranya. Sejak dulu kala, perjuangan nelayan di Indonesia memiliki kisah suka dan duka. Masalah pertama adalah pada aset, di mana antara lain nelayan masih sulit mendapatkan bantuan kapal. Dan belum semua nelayan mendapatkan asuransi keselamatan yang diberikan oleh lembaga yang terkait. Bahkan tingginya biaya solar mempersulit perjuangan nelayan untuk mencari ikan. Mari kita berbicara atau berbincang dengan bapak-bapak nelayan yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Ibu. Waalaikumsalam, Nak.
Bagaimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat nak. Pak, kalau jadi nelayan, ada suka dan dukanya nggak Pak? Suka dan duka ya? Ya sukanya alhamdulillah, ikannya bisa buat dijual dan buat makan keluarga. Bapak sudah lama jadi nelayan? Ya sudah lumayan Mas, dari kecil ikut orang tua melaut. Pak, ada bedanya nggak Pak? Ketika dulu melaut pada saat kecil dan pada saat sekarang. Kalau dahulu gak perlu jauh-jauh, ke tengah laut sudah banyak ikannya Mas, dan besar-besar. Kalau sekarang kenapa memang Pak? Ya kalau sekarang perlu ke tengah laut kalau mau mendapatkan ikan Mas. Oh seperti itu Pak. Pak, kan kalau ke tengah laut ombaknya tinggi, besar. Pernah nggak Pak mengalami kejadian atau musibah gitu Pak? Ya banyak sih Mas, mulai dari jaring yang rusak, terus kapal yang terbalik, sampai pernah rekan sesama nelayan itu dihantam ombak yang besar sampai rusak kapalnya. Kalau seperti itu ada bantuan dari pemerintah Pak atau bagaimana? Hehehe. Loh kok ketawa Pak? Gak apa-apa Mas. Ya pokoknya bersyukur selalu ada Allah yang membantu dan mencukupi kami para nelayan. Wah Masya Allah si Bapak. Jadi senyum saya mendengarnya. Itulah nelayan. Ada hal yang sebenarnya saya ingin tanyakan, dan banyak sepertinya yang ingin disampaikan. Saya melihat si Bapak adalah contoh nelayan yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, walaupun banyak yang harus dihadapinya. Dari kerutan wajahnya terlukis banyak hal perjuangan dan pengorbanan tanpa harus diceritakan. Apalagi ketika membaca sebuah keputusan dari sebuah lembaga yang mengeluarkan kebijakan pasca moratorium perizinan penangkapan ikan, yaitu hanya membolehkan perusahaan yang berbadan hukum yang akan diberi izin menangkap ikan di perairan Indonesia. Izin tidak akan diberikan kepada perseorangan. Sontak hati tergemetar, meringis, dan tak ingin rasanya membacanya. Kebijakan hanya perusahaan yang bakal diberi izin adalah kebijakan jalan pintas yang tidak pantas, karena tidak ada keinginan untuk mensejahterakan nelayan. Yang seharusnya negara hadir untuk mendata jumlah nelayan dan memberikan akses pendanaan kepada mereka. Ya memang nyatanya negara harus hadir kepada nelayan-nelayan kecil dengan memberikan bantuan kepada nelayan dengan cara yang baik dan benar, bukan malah memberi peraturan yang membuat kabar duka bagi nelayan kecil. Ada banyak solusi yang bisa kita ambil dari negara lain, contohnya Prancis dan Thailand. Prancis itu mendata seluruh nelayan, kapalnya apa,
anak buah kapalnya berapa, jenis alat tangkapnya apa, dan berapa dalam 1 bulan yang bisa mereka hasilkan. Sedangkan pemerintah Thailand memberikan izin kepada kelompok nelayan, walaupun nelayan kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Sedangkan Indonesia negara kepulauan terbesar, negara maritim, tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Mudah-mudahan para nelayan di Indonesia tetap kuat, tetap sehat, selain mereka harus melawan 3 gelombang atau terhantam 3 gelombang. Gelombang yang pertama adalah ombak di tengah samudra yang luas. Gelombang kedua adalah gelombang daripada lintah darat yang memberikan pinjaman seolah lunak, padahal penuh dengan bunga dan riba yang Allah laknat. Dan gelombang terbesar yang ketiga adalah peraturan yang haus akan ketamakan, yang meniadakan rakyat kecil, terutama nelayan-nelayan kecil, untuk kepentingan besar. Masalah Bapak nelayan, semoga kalian lebih kuat dengan berbagai gelombang yang menghantam. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang jadi kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Biarpun banyak negeri ku jalani, yang masuk permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.